Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ida Syafaatur Rahmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Ucapan terima kasih teruntuk Bapak M. Elvin Nur sebagai fasilitator dan Bapak Sudiryo sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi konstekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, karena mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama yaitu Aditya dan Nada sedang menjalin hubungan lawan jenis atau pacaran. Pada saat jam istirahat atau guru belum masuk kelas, selalu berduaan, membuat teman-teman satu kelas tidak nyaman dan terganggu. Berikut adalah penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mas Adil, sahabat Nada. Pagi ini ceria. Kayaknya ada yang sedang bahagia ya. Mbak Nada dan Mas Aditya, Bunda perhatikan kayaknya sedang dekat. Kok kayaknya selalu bareng? Iya. Dekat. Kenapa? Ada apa Mas Adit dengan Mbak Nada? Dekat sebagai pacar. Bener Mbak Nada sedang dekat sama Mas Adit, sudah pacaran. Kalau di dalam kelas selalu bareng, duduk bareng, berdekatan. Iya. Oke. Bida juga dulu pernah muda, pernah senang dengan lawan jenis. Ya Bida bisa memahami, tetapi hal tersebut harus ada tahu tempat. Ini kan di sekolah tempat untuk mencari ilmu. Jadi Mbak Nada sama Mas Aditya ketika di dalam kelas lihat situasi, jangan terlalu dekat karena yang lain nanti akan terganggu. Menurut Mas Adit, tindakan seperti itu benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Karena bukan tempatnya. Mbak Nada, kalau selalu berduaan di dalam kelas begitu, benar apa salah? Salah. Nah, menurut Mbak Nada dan Mas Adit, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau di dalam kelas? Apa yang harus dilakukan? Jangan duduk bareng atau berduaan. Mbak Nada? Oh, berbaur sama teman, tidak hanya berduaan saja.
kira-kira menurut Mas Adit dan Mbak Nada, perbuatan yang tadi sudah Mbak Nada dan Mas Adit lakukan melanggar keyakinan kelas kita, apa itu? Membuat kelas tidak nyaman. Mbak Nada? Membuat teman-teman merasa terganggu. Berarti keyakinan kelas kita tidak mengganggu teman dan membuat nyaman ya. Oke, kira-kira gambaran apa yang diinginkan Mbak Nada sama Mas Adit ketika di dalam kelas? Situasi yang seperti apa inginnya? Seperti biasa, berarti kondisinya kembali nyaman, teman-temannya tidak terganggu, karena selama ini melihat Mas Adit dan Mbak Nada selalu berduaan terus, teman-teman terganggu ya, karena mereka jadi tidak fokus untuk belajar. Mau memperbaiki? Mau siap untuk belajar lebih rajin lagi ya? Oke, mungkin itu ya yang bisa sampaikan. Baik, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua yaitu Rehan datang terlambat masuk sekolah sehingga tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran. Berikut penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, duduk dulu. Sini Mas, duduk sini Mas. Mas Rehan, ada apa ketemu Bu Ida? Mau minta surat izin masuk mau minta surat izin masuk kelas karena terlambat. Kok bisa terlambat? Bangunnya jam berapa tadi? Jam 6.30. Bapak dan Ibu di rumah atau Bapak Ibu sedang di luar? Di luar di mana Mas? rumah nenek ke Pemalang. Oh, Bapak dan Ibu sedang ada di Moga Pemalang. Terus Mas Rehan di rumah sama siapa? Kakak. Dengan kakak. Oke, dulu juga Bu Ida pernah kok sekolah terlambat, nggak masalah. Daripada nggak berangkat, lebih baik lambat tetapi BK minta surat izin untuk masuk. Kira-kira hal tersebut menurut Mas Rehan benar apa tidak kalau terlambat? Tidak. Kira-kira apa yang akan Mas Rehan lakukan setelah hari ini terlambat untuk besok pagi? Besok pagi mau terlambat lagi nggak? Tidak. Bagaimana caranya biar nggak terlambat? Meminta kakak untuk dibangunkan jika terlambat. Minta kakak untuk membangunkan biar tidak terlambat. Tadi pagi udah sarapan belum? Ayo, kan bapak dan ibunya nggak ada tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sarapan. Semalam belajar nggak? Belajar. Oke. Berarti Mas Rehan menyadari bahwa terlambat itu sesuatu hal yang tidak baik ya. Dan tadi sudah menyampaikan insya Allah besok tidak akan terlambat lagi, diupayakan. Nanti kita bangunkan kakak, atau ada cara lain lagi? Apa? Menyalakan alarm. Alarm. Jam berapa mau dinyalain alarmnya? 6. Jam 6 Mas lah. Sholat subuhnya? Berarti tadi pagi nggak sholat subuh ya? Nggak boleh. Besok alarm dinyalakan ya, paling tidak jam 5 deh ya. Sekalian sholat subuh. Kalau waktunya masih ada buat buka buku atau belajar gitu, ada kelas 9 kan, sambil belajar sambil
mempelajari kira-kira mata pelajaran apa yang masih perlu dipelajari. Mas Rehan ingat nggak ketika kita masuk di kelas tentang keyakinan di kelas, apa kira-kira yang Mas Rehan langgar? Menghargai diri sendiri, sikap disiplin, dan tanggung jawab. Oke, berarti di sini Mas Rehan mengetahui ya keyakinan di kelas yang Mas Rehan langgar. Tadi yang pertama, tidak menghargai diri sendiri karena bangunnya kesiangan sehingga lari-lari ya, lelah, capek, ngos-ngosan ya. Kemudian tidak disiplin karena tidak menghargai waktu sehingga sampai ke sekolah lebih dari jam 7 ya. Kemudian kurang disiplin atau tidak disiplin ya, itu keyakinan yang ada di kelas kita. Benar Mas Rehan begitu? Kira-kira setelah ini tadi kan Mas Rehan sudah menyampaikan tidak akan terlambat lagi ya. Terima kasih Mas Rehan sudah menyadari bahwa Mas Rehan tahu kalau hari ini terlambat dan menyadari dan tidak akan mengulangi kembali ya. Nanti Mas Rehan bisa masuk ke kelas, tidak kasih surat izin masuk untuk mengikuti pelajaran pada hari ini Mas Rehan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya, kelas 9 SMP Negeri 3 Talang. Saya merasa nyaman ketika bisa menyelesaikan permasalahan saya. Saya tidak dipojokkan, saya diberi kesempatan untuk mencari solusinya. Saya jadi tahu letak kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Safa Salsabila dari kelas 9 SMP Negeri 3 Talang. Saya merasa senang dengan Bu Ida ketika menangani masalah saya, dan saya tidak disalahkan dan diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri, dan saya tahu letak kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.